Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. We are from group 3. Now we are going to present our material on chapter 3. But before we come to presentation session, let me introduce me and my friends. My name is Nur Isma Wardani and I'm going to be the moderator and the first speaker. And my friends, her name is Andi Zara Nurul Afia. She will be the second speaker, and Imelda, she will be the third speaker. I think it's enough about the introduction session. Let's come to the next session. It will be the presentation of our material on chapter 3. Because I'm the first speaker, I will begin our presentation. Here it is. A. Perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik manusia dipengaruhi faktor internal dan eksternal, sehingga bayi kembar sekalipun tidak memiliki irama perkembangan fisik yang sama jika tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang berbeda. Persamaan gen tidak menjamin seseorang secara fisik akan tumbuh dan berkembang dengan pola yang sama dengan yang lainnya. Demikian juga kesamaan lingkungan juga tidak menyebabkan seseorang akan tumbuh dan berkembang secara fisik sama dengan teman sebayanya. Terjadi interaksi yang cukup intens antara faktor internal dan eksternal dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia. Fisik merupakan tempat berkembang berbagai perkembangan manusia. Di dalam fisik terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Fisik merupakan tempat bagi perkembangan psikis manusia. Oleh sebab itu, ada pepatah dalam bahasa Latin yang menyatakan mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Fisik manusia berkembang dalam beberapa tahapan, mulai tahap anak-anak, usia lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for opportunity given to me. My name is Andi Zara Nurul Afia. I will explain about tahap perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama adalah tahap perkembangan fisik. Perkembangan fisik manusia terjadi secara beransur-ansur sepanjang kehidupan, tetapi terbagi ke dalam tahap utama seperti berikut. Yang pertama, bayi dan balita. Ini adalah periode pertumbuhan fisik yang pesat, di mana bayi berkembang dari seorang neonatus yang sangat bergantung pada orang dewasa menjadi seorang balita yang bisa berjalan dan berbicara. Yang kedua, anak-anak. Tahap ini melibatkan pertumbuhan dan perkembangan fisik yang berkelanjutan, termasuk pertumbuhannya organ internal, koordinasi motorik yang lebih baik, dan yang terakhir perkembangan sistem saraf yang lebih kompleks. Yang ketiga, masa remaja. Masa remaja ditandai dengan pertumbuhan yang pesat, terutama dalam perjalanan waktu dan pubertas di mana terjadi perubahan hormon besar-besaran yang mengarah pada perkembangan organ seksual sekunder. Yang terakhir adalah lansia. Ini adalah tahap akhir kehidupan di mana tubuh mengalami penurunan fisik secara alami, termasuk penurunan kekuatan otot, elastisitas kulit, dan penurunan fungsi organ yang lebih signifikan. Namun, banyak aspek kesehatan fisik dapat dipertahankan atau ditingkatkan melalui perawatan yang tepat. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Perkembangan fisik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor genetika. Faktor genetik memainkan peran penting dalam menentukan pertumbuhan fisik seseorang, termasuk tinggi badan, bentuk tubuh. Yang kedua adalah nutrisi. Asupan makanan yang cukup dan seimbang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal. Kekurangan nutrisi dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan masalah kesehatan. Yang ketiga, kesehatan dan perawatan medis. Kesehatan yang baik dan akses terhadap perawatan medis yang tepat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik yang optimal dan mencegah masalah kesehatan yang mungkin mempengaruhi perkembangan. Yang keempat adalah lingkungan fisik. Faktor lingkungan seperti kualitas udara, air, dan kebersihan lingkungan mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Paparan terhadap polusi atau bahan kimia beracun dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan. So next, it will be continued by Imelda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Permasalahan perkembangan fisik pada masa kanak-kanak meliputi berbagai aspek seperti gangguan motorik, penglihatan, pendengaran, dan bahasa.
Gangguan motorik dapat terbagi menjadi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar meliputi gerakan besar seperti berjalan, sedangkan motorik halus meliputi gerakan kecil seperti menulis dan membaca. Gangguan penglihatan dapat terjadi karena masalah parah dalam keterampilan memahami istilah atau operasi matematika dasar seperti penambahan dan pengurangan, decoding simbol matematika seperti 1 dan 5 atau belajar tabel perkalian. Gangguan motorik dan penglihatan dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam belajar seperti membaca, berpikir, dan memahami istilah gangguan. Motorik dan penglihatan juga dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam berbicara, menggunakan dan mengenakan simbol matematika, dan belajar perkalian. Gangguan motorik dan penglihatan dapat diatasi dengan terapi fisik, terapi penglihatan, dan terapi pendidikan khusus. Perkembangan fisik pada remaja selalu memiliki berbagai permasalahan pada diri. Remaja Gunarsa 1889 merangkum karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu 1. Kencanggungan dalam pergaulan dan kelakuan dalam gerakan. 2. Ketidakstabilan emosi. 3. Adanya permasalahan kosong akibat pandangan dan petunjuk hidup. 4. Adanya sikap menantang dan menentang orang tua. 5. Pertentangan di dalam dirinya yang menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. 6. Kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. 7. Senang bereksperimen. 8. Senang bereksplorasi. 9. Memiliki banyak fantasi, imajinasi, dan pembicaraan. 10. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan kelompok.